Selamat sore Bapak dan Ibu, di manapun Anda berada. Sore hari ini saya menyapa Anda dari rumah saya di Denpasar, Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur diberikan waktu untuk bisa berbagi dengan Anda semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Nah, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh MC, nama saya Edi Kristanto. Saya dulu bekerja di perhotelan selama kurang lebih 17 tahun. Saya akan cerita dengan slide supaya lebih mudah. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk gambaran bagi Anda. Jadi kenapa saya bisa bergabung di bisnis ini, di sebuah bisnis yang sangat istimewa menurut saya, tadi disampaikan dengan sangat bagus oleh rekan saya, Bapak Dia Ramdhani, sebuah peluang usaha, siapapun Anda, bagaimanapun kondisi Anda saat ini, baik Anda yang mungkin sedang bekerja, maupun bagi Anda yang saat ini sedang tidak bekerja, peluang ini untuk Anda. Ya, nah kebetulan waktu dulu saya diperkenalkan bisnis ini, saya dalam posisi masih aktif bekerja. Saya bekerja kurang lebih 17 tahun lamanya di hotel-hotel yang cukup besar di Jakarta maupun di Bali, dan posisi saya yang terakhir sebagai salah satu kepala divisi atau director of rooms di hotel tersebut ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua di sini, ya mungkin bagi Anda yang saat ini masih bekerja, Anda punya kondisi keuangan yang bagus, Anda dapat gaji yang bagus, mungkin kalau Anda ditawarkan sebuah bisnis, Anda mungkin dalam posisi untuk menolak bisnis itu, karena Anda tentunya orang yang sibuk ya, dan Anda mungkin merasa tidak perlu bisnis yang lain. Tapi kondisi saya saat itu berbeda ya, karena saya berpikir saya bekerja di hotel memang menyenangkan ya, banyak hal-hal yang indah yang bisa dinikmati. Tapi coba sekali-kali Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati pekerjaan Anda, coba tanya dalam diri Anda, sampai kapan kira-kira Anda akan bekerja? Ya, sampai kapan? Ya, biasanya orang akan jawab, ya sampai kita pensiun gitu kan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kenapa kita nggak pikirkan dari awal ya? Saya nggak tahu apakah pandemi COVID ini mengganggu pekerjaan Anda atau tidak. Tapi yang saya tahu di Bali sendiri, seperti Anda ketahui, adalah 70% dikatakan ya hidupnya dari pariwisata. Dengan pandemi ini tidak ada turis asing terutama yang masuk ke Bali. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana porandanya perekonomian dari sebagian besar orang yang mengandalkan pariwisata. Jadi kondisi ini persis seperti waktu saya merenung dan berpikir keras ya, waktu itu setelah Bom Bali yang kedua. Nah, saya mulai berpikir saat semuanya aman, tidak masalah. Tapi bagaimana kalau sumber penghasilan kita mulai terganggu ya. Nah, lalu apa sih tujuan saya bergabung? Ya, nah mudah-mudahan dari cerita saya ini, Bapak dan Ibu, Anda bisa mendapatkan hikmahnya ya. Kalau saya, tujuan saya bergabung ya, yang pertama saya ingin pensiun muda dan rich ya. Kalau bilang kaya itu relatif, tiap orang bisa berbeda mendefinisikan kekayaan, tapi saya bisa katakan mapan lah, hidupnya mapan gitu ya. Nah, saya pengen bisa pensiun muda. Tapi pada umumnya, usia pensiun itu kan pada saat kita sudah mencapai 55 atau 60 tahun, ya, baru kita bisa pensiun. Atau kalau kita belum, banyak sekali yang belum siap pensiun, tapi dipensiunkan. Nah, itu kondisi yang tidak menyenangkan. Kenapa kita tidak mempersiapkan mumpung kita bisa? Nah, saya waktu itu masih usia 33 tahunan waktu saya ditawarkan bisnis ini. Dan saya dalam kondisi yang masih bekerja, punya penghasilan cukup bagus. Jadi mungkin bagi kebanyakan orang, mereka mikir,
ya belum belum perlu ngapain repot-repot gitu ya. Tapi saya berpikir lain, saya pengen bisa pensiun muda. Kalau kita kerja kan tiap hari kita terikat oleh waktu ya, kita harus kerja pergi pagi pulang petang, atau kalau masuk shift siang pulangnya malam, atau kalau shift malam kerja malam pulangnya pagi dini hari ya. Nah itu terikat oleh waktu. Saya berpikir enak ya kalau kita bisa pensiun di usia lebih muda ya. Anda pernah dengar nggak Bapak dan Ibu ada ungkapan yang mengatakan life begins at 40 ya. Hidup itu dimulai pada saat kita menginjak usia 40 tahun. Maksudnya gimana ya? Kita kan dari kecil sekolah, kita sampai masuk ke universitas supaya kita bisa bekerja. Katakanlah kita lulus dari universitas umur 22 atau 23 tahun. Setelah itu kita kerja. Saat kita mencapai usia 40 tahun, ya, kita sudah bekerja kurang lebih selama 17, 18 tahun gitu ya. Nah, mestinya kita sudah mengumpulkan uang yang cukup sehingga kita memperoleh kehidupan yang mapan. Jadi usia 40 tahun itu seharusnya kita sudah bisa menikmati kehidupan yang mapan, dalam artian sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, dan secara finansial kita juga cukup sehingga keluarga kita bisa bahagia. Tapi faktanya tidak semua orang bisa mempunyai privilege yang seperti itu ya. Banyak orang di usia 40 tahun masih berjuang secara luar biasa. Ya, itu satu ya. Kenapa kalau Anda dalam posisi yang saat ini masih berjuang ya, Anda nggak berpikir untuk mencari sebuah bisnis yang bisa Anda jalankan tanpa Anda meninggalkan pekerjaan Anda ya. Jadi waktu saya jalankan bisnis ini, saya masih nyambi kerja. Jadi paginya kerja, baru setelah pulang kerja, saya luangkan waktu 1 jam, 2 jam untuk membangun bisnis ini ya. Jadi saya percaya bisnis ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dia Ramdhani tadi, waktunya relatif lebih singkat. Saat kita membangun yang namanya sebuah aset, sudah ada sistemnya, sudah ada sekolah bisnisnya, ada yang membimbing, ada yang ngajarin. Menurut hitungan saya dulu, saya lihat orang-orang yang berhasil, itu waktunya relatif tidak lama. Tidak memerlukan waktu 17 tahun seperti yang saya alami di pekerjaan saya. Jadi, itu yang membuat saya tertarik. Jadi saya pulang kerja, saya kerjakan bisnis ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya membayangkan kalau saya bisa pensiun lebih cepat dari usia 55 tahun, betapa bahagianya saya ya. Nah, saya juga pernah lihat sebuah gambar seperti ini ya. Anda bisa perhatikan gambar itu, maaf, ya. Nah, ini Anda lihat ya, ada pasangan suami istri, dia sudah mengumpulkan uang, dia traveling saat pensiun, tapi pada saat pensiun usianya sudah cukup lanjut, sehingga waktu dia naik gondola ya, ini di Venice di Itali, keduanya tertidur. Jadi apa yang bisa dinikmati dari ini ya? Jadi ini gambar ini nampak lucu sekali, tapi inilah yang akan kita alami kalau kita nunggu sampai kita usia pensiun baru kita bisa berlibur. Jangan-jangan nanti saat kita punya uang yang cukup, kita nikmati, kita sudah nggak fit lagi, kita nggak bisa menikmati hiburan secara maksimal ya. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, saya bersyukur lewat bisnis ini saya bisa pensiun di usia 38 tahun ya. Jadi kurang lebih saya part time selama 4 tahun jalankan bisnis ini di malam hari atau di waktu saya libur, saya luangkan waktu untuk mengerjakan bisnis ini. Dan nyatanya bisnis ini sangat fleksibel dan memungkinkan bagi Anda yang saat ini masih bekerja untuk bisa juga membangun bisnis Anda sendiri ya. Itu yang saya lakukan. Terus
tujuan saya yang kedua, saya menginginkan yang namanya passive income. Bapak dan Ibu, saya 17 tahun itu bekerja, penghasilan saya dapatkan dari active income. Jadi saya harus bekerja untuk bisa dapat digaji. Kalau saya nggak kerja, ya saya nggak digaji. Kadang kalau kita kerja, kadang merasa capek juga ya. Kadang kita, bagi yang suka nonton bola, ya, Anda nonton bola itu kan selesainya dini hari. Tapi besok paginya Anda harus kerja, ada yang kerja jam 7 atau jam 8 pagi, ya, Anda masih dalam kondisi ngantuk, ya. Anda kebayang nggak suatu ketika nanti Anda tidak terikat oleh waktu Anda tidak terikat oleh pekerjaan Anda, tapi Anda bisa menikmati apa yang Anda inginkan, ya, karena penghasilan Anda sudah dihasilkan dari passive income, ya. Jadi Anda harus tanya, seperti saya dulu tanya diri saya, sampai kapan ya saya tidak terikat oleh pekerjaan, tidak terikat waktu, tapi saya punya bisnis sendiri, saya pemilik bisnis saya sendiri yang saya bebas menentukan. Ya, dulu saat saya kerja di hotel selama 11 tahun lamanya, ya, saya melewatkan Natal dan Tahun Baru biasanya kumpul-kumpul bersama dengan keluarga. Tapi karena pekerjaan, Anda tahu kalau di hotel Natal dan Tahun Baru itu hotel rame-ramenya, bahkan seringkali 100% okupansinya. Makanya karena dedikasi kerja, komitmen pada pekerjaan, seringkali kita mengorbankan, ya, kebersamaan dengan keluarga. Kalau bisa jalan dua-duanya bagus, tapi seringkali hal itu tidak memungkinkan. Jadi sampai kapan kita harus bekerja? Kalau kita bisa membangun sebuah bisnis yang memungkinkan kita untuk suatu saat nanti kita bisa mendapatkan penghasilan yang pasif, ya, tanpa menyenangkan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ingat kalau Anda pernah baca buku Cash Flow Quadrant, di situ dikatakan 5% orang yang bekerja di kuadran kanan ini adalah uang bekerja untuk kita. Sementara kalau di kuadran kiri, itu kuadran aktif income. Itu kita harus aktif bekerja baru dapat penghasilan. 95% orang itu ada di kuadran kiri. Nah, kita harus berusaha pindah kuadran ke kuadran kanan, kuadran passive income, atau kita bekerja dengan sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk punya passive income. Jadi suatu titik nanti Anda nggak kerja pun Anda akan mendapatkan penghasilan. Anda nggak kerja, Anda tetap dapat penghasilan. Anda nggak kerja, penghasilan Anda semakin besar. Itu memungkinkan kalau kita mengerjakan sesuatu yang ada sistemnya. Nah, bisnis yang Bapak dan Ibu dengar sore hari ini adalah sebuah bisnis yang mempunyai sebuah sistem, ya, yang memungkinkan Anda pada satu titik bisa passive income. Anda nggak kerja, Anda akan tetap dibayar. Jadi Bapak dan Ibu, bagi Anda yang nanti tertarik untuk jalankan bisnis ini, di awal ya memang Anda harus bekerja, bahkan bekerja keras, tapi kerjanya dengan sistem. Jadi sering dikatakan oleh leader-leader saya mengatakan bahwa kita di sini bekerja tapi untuk tidak bekerja lagi. Jadi kita bekerja membangun aset kita, pada satu titik asetnya sudah jadi, kita tinggal menikmati hasil pasif income-nya. Nah, itu menarik menurut saya, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Warren Buffett, ya. Warren Buffett quote-nya sangat terkenal mengatakan, if you don't learn how to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau Anda tidak belajar bagaimana supaya Anda bisa tetap mendapatkan penghasilan pada saat Anda tidur, Anda akan bekerja keras selamanya, sampai mati bahkan dibilang gitu, ya. Warren Buffett bicara apa? Ya, secepat mungkin. Kalau Anda tahu, Anda harus belajar bagaimana caranya supaya Anda membangun sebuah aset. Karena aset inilah yang memungkinkan Anda dan saya untuk bisa mendapatkan penghasilan secara pasif atau passive income, ya. Ini yang kita harus benar-benar pelajari dan mengambil keputusan. Mulai secepat mungkin belajar bagaimana caranya supaya kita membangun aset yang menghasilkan passive income sehingga kita bisa mendapatkan kebebasan finansial dan kebebasan waktu, ya. Nah, apa yang saya lakukan?
saya belajar Bapak dan Ibu, dan ini pengalaman pertama saya untuk bekerja di sebuah sistem yang namanya network marketing atau MLM. Saya nggak punya pengalaman sebelumnya, bahkan bisnis ini di awal saya tolak, karena menurut saya waktu itu saya sudah sibuk bekerja, ngapain saya harus mengerjakan sesuatu yang lain, di waktu pulang kerja saya kerja lagi, ya. Pada saat itu kan kondisi finansial saya boleh dikatakan cukup mapan, tapi saya bersyukur saya melihat sesuatu yang indah di sini, ya. Ada sesuatu peluang usaha yang bisa saya kerjakan secara part time 1 jam 2 jam, ya, dan ada sistemnya lagi, ya. Nah, itu saya pelajari produknya, dan produknya sangat bagus, ya. Produknya menyembuhkan istri saya yang amandel 15 tahun dan anak saya asma, itu terbantu dengan produk-produk Kiens ini, ya, sehingga mereka tersembuhkan. Dan di pikiran saya, kalau produknya bagus, secara logika bisnisnya juga mudah untuk dijalankan, ya. Produknya dia udah berbicara gitu maksud saya, ya. Apalagi ada sistem, buktinya sudah banyak saat itu, ya. Makanya saya belajar bagaimana caranya, saya belajar banyak buku, saya pelajari, saya tanya ke leader-leader saya bagaimana caranya, saya ikut pertemuan-pertemuannya, saya dengerin CD-CD-nya saat itu, sehingga saya paham bagaimana bisnis ini bekerja dengan yang namanya sistem, ya. Dan saya lakukan Bapak dan Ibu tiap hari, ya. Saya usahakan untuk meluangkan waktu 1 jam 2 jam supaya saya bisa sharing bisnis ini ke teman-teman saya, ke keluarga saya, ke orang yang direferensikan ke saya, ya. Banyak suka dukanya tentunya, tidak mudah, tapi di pikiran saya cuman perlu waktu 1-3 tahun membangun fondasi bisnis ini. Tapi kalau ini berhasil, saya punya passive income, ya. Saya punya usaha, saya jadi business owner, pengusaha, ya. Saya bekerja untuk perusahaan yang saya bangun sendiri. Itu pikiran saya, ya, saat itu, dan terus saya lakukan, dan mulai saya duplikasikan. Saya mulai ajak orang, saya share pemikiran saya, pemahaman saya tentang bisnis ini, sehingga cepat lambat satu demi satu, ya. Ada yang mau bergabung, ada yang mau coba produknya, yang nolak juga banyak Bapak dan Ibu, ya. Seperti bisnis di luar sana, tidak semua orang pasti tertarik, tapi tidak usah dipikirkan yang nggak tertarik. Yang perlu kita cari adalah orang yang tertarik. Ada nggak yang tertarik? Ya ada di pikiran saya. Karena saya aja tertarik, masa orang lain nggak tertarik, ya. Itu pemikiran saya. Akhirnya saya lakukan dan saya ajarkan ke tim saya yang saya mulai rekrut. Akhirnya sistem mulai bergerak, terjadi yang namanya duplikasi, ya. Nah, dari situ akhirnya Bapak dan Ibu, saya mendapatkan tujuan saya bergabung yang ketiga. Saya sangat ingin sekali, ya, untuk mendapatkan kebebasan waktu, ya. Itu utama. Kalau masalah finansial saya juga sudah dapat, tapi saya tidak punya kebebasan waktu. Seperti yang saya ceritakan di awal, ya, seringkali kalau kita kerja di hotel, waktu Natal, Tahun Baru, Lebaran, ya, saat-saat orang liburan di Bali, justru kita harus bekerja, ya. Orang lain liburan, kita harus bekerja, ya. Menurut saya itu, ya, konsekuensi kerja. Tapi kalau ada pilihan yang lain, kenapa kita nggak coba gitu, ya. Nah, saya bersyukur sekali bergabung dengan bisnis ini yang memungkinkan saya akhirnya bisa pensiun. Saya pensiun di usia 38 tahun Bapak dan Ibu, ya. Kalau usia normalnya kan 55-60. Jadi saya mempersingkat sehingga saya bisa pensiun. Saat itu aset saya mulai kelihatan hasilnya. Tentunya saat saya pensiun, penghasilan saya dari bisnis ini sudah melebihi gaji saya sebagai direktur di hotel, ya, sehingga saya memberanikan diri untuk pensiun. Nah, mulai saya menikmati kebebasan waktu, ya. Jadi kalau Anda punya yang namanya time freedom, itu sangat menyenangkan sekali Bapak dan Ibu. Anda bebas memanfaatkan waktu Anda, mau ngapain, ya. Sejak saya pensiun, saya memiliki kebebasan waktu. Tiap pagi saya usahakan untuk antar anak saya ke sekolah jam 8. Biasanya kalau ke sekolah yang antar kan ibunya, mamanya, ya. Tapi karena saya sudah pensiun, tiap pagi saya antar anak saya ke sekolah. Jadi kita memiliki hubungan yang baik.
dengan anak-anak. Menyenangkan ya, setelah itu pulang kita boleh tidur lagi atau kita bisa olahraga. Jadi intinya Anda bisa melakukan banyak hal yang Anda suka tanpa terikat waktu, dan itu sangat menyenangkan. Anda bisa nonton bola sampai dini hari, besoknya Anda bisa tidur, bangun siang, nggak ada yang melarang. Ya, Anda bebas melakukan apa yang Anda suka kalau Anda punya kebebasan waktu. Tapi ingat, kebebasan waktu aja tidak berarti kalau Anda tidak punya kebebasan finansial. Jadi harus dibarengi dengan kebebasan finansial. Kalau Anda punya waktu banyak, tapi Anda tidak memiliki ya finansial yang mapan, ada yang kurang di situ ya. Anak Anda menginginkan sesuatu, Anda tidak bisa penuhi ya. Anda cuma bisa memberikan kasih sayang orang tua, tapi Anda juga perlu kasih mereka uang ya, tidak hanya kasih sayang ya. Anda juga perlu membuat mereka memiliki kualitas hidup yang baik. Anda bisa ajak mereka liburan ke tempat-tempat yang indah ya. Di Bali ini banyak sekali tempat-tempat yang indah. Anda bisa datang ke Bali dan Anda bisa menikmati hidup yang berkualitas bersama dengan keluarga Anda ya. Kalau Anda punya kebebasan waktu, kebebasan finansial secara bersamaan, itu sangat menyenangkan ya. Anda bisa menjadi bos untuk diri Anda sendiri. Dan saya bersyukur lewat bisnis ini saya mendapatkan time freedom ya, dan tentunya financial freedom juga. Sampai saat ini saya sudah pensiun dari tahun 2008 sampai sekarang, saya menikmati ya kehidupan saya berkat bisnis ini ya. Saya bersyukur dengan pekerjaan saya yang dulu, tapi saya bersyukur juga ketemu dengan bisnis ini yang memungkinkan saya mempunyai time freedom ya, dan financial freedom secara bersamaan. Jadi Bapak dan Ibu, Anda bisa pertimbangkan bisnis ini bagi Anda yang menginginkan time freedom dan financial freedom secara bersamaan. Nah, dari bisnis ini seperti disebutkan oleh MC tadi, saya sudah mendapatkan luxury car, saya sudah dapat yacht dan plane. Tapi yang lebih membanggakan bagi saya bukan apa yang saya raih dari bisnis ini Bapak dan Ibu. Iya betul, secara pribadi kita ingin membuktikan orang lain bisa, saya juga bisa. Tapi menurut saya yang jauh lebih menyenangkan adalah saat Bapak dan Ibu bisa membantu tim yang Anda ajak bekerja sama dari awal ya. Tim yang percaya bahwa Anda bisa mewujudkan impian Anda dari bisnis ini, dan mereka juga berani bermimpi bahwa mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari bisnis ini, dan mereka bekerja bersama dengan Anda. Dan saat Anda berhasil meraih reward-nya, Anda juga mengajak mereka untuk meraih reward mereka. Saat Anda berhasil mewujudkan impian Anda juga mengajak tim Anda untuk bisa mewujudkan impian-impian mereka dan keluarga. Menurut saya itu yang namanya sukses mulia. Anda sukses tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tapi Anda sukses juga dengan mengajak banyak orang untuk sukses seperti Anda. Ya, nah ini adalah tim yang saya ajak bekerja sama, dan saya bersyukur, saya bahagia melihat mereka juga bisa meraih reward seperti yang saya dapatkan. Ya, mereka latar belakangnya macam-macam Bapak dan Ibu ya. Ada tukang elektronik, ada penjaga loket parkir, ada manajer, ada satpam, ya, ada loper koran, ada yang karyawan hotel, macam-macam. Toh mereka juga bisa berhasil. Dan yang terakhir adalah mantan kepala dusun. Dulunya waktu dikenalkan bisnis ini sebagai kepala dusun, ya, anaknya ditabrak motor, dibilang akan idiot, tapi syukurnya dicobakan produk Tiens ya, dan anaknya bisa pulih, tidak idiot. Dari situ beliau cerita ke banyak orang di desanya. Berawal dari kejadian itu Bapak dan Ibu, beliau berani punya impian yang besar, membangun bisnis ini dari desa kecil, dan beliau membuktikan diri bisa meraih salah satu, sebagai prize salah satu luxury car waktu itu diberikan BMW X1 ya. Menurut saya ini yang luar biasa ya. Pada saat orang lain mengatakan Anda tidak bisa, tapi Anda percaya kepada orang yang mengundang Anda, dan Anda percaya dan mengikuti mereka, Anda suatu saat lagi akan membuktikan bahwa Anda sebagai salah satu peraih reward, sebagai salah satu orang sukses ya.
Jadi kesenangan yang luar biasa adalah melakukan apa yang orang lain katakan Anda tidak bisa, ya. Ya, saya yakin banyak di antara rekan-rekan kita di luar sana yang saat kita inginkan sesuatu, mereka mengatakan nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi percayalah, kebahagiaan, kesenangan yang luar biasa adalah pada saat kita membuktikan bahwa kita bisa pada saat orang lain mengatakan kita tidak bisa. Itu menyenangkan sekali, ya. Anda harus buktikan, ya. Jangan orang lain mengatakan tidak bisa. Oh iya, ya benar apa yang dikatakan mereka, ya. Kalau kita sering mendengarkan orang yang mengatakan kita tidak bisa, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam kehidupan ini. Tapi kalau orang lain mengatakan kita tidak bisa, tapi kita percaya buktinya sudah banyak, upline kita, leader-leader kita bisa, dan Anda ikuti mereka, suatu saat nanti Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Oke, nah Bapak dan Ibu, sebagai penutup, ya, sharing saya pikir itu saja, ya. Saya ingin cuma mengatakan kepada Anda, saya bersyukur sekali diperkenalkan bisnis ini, walaupun di awalnya saya tolak, tapi kemudian saya pelajari, dan saya lihat buktinya, bisnis ini tidak hanya omong kosong, tapi bisnis ini selama bertahun-tahun, ya, ada di Indonesia, dan membuktikan, mengubah kehidupan banyak orang, orang-orang yang biasa-biasa saja, menjadi luar biasa, karena bisnis ini. Anda belajar, Anda dididik, Anda dibimbing, nggak ngerti, diajari sampai Anda ngerti. Anda nggak bisa, Anda diajarkan sampai Anda punya keyakinan bahwa Anda bisa. Dan itu menurut saya sangat berharga sekali, Bapak dan Ibu, dan harus Anda perjuangkan, ya. Nah, ini ada quote yang menarik dari Mark Zuckerberg, ya. Dia mengatakan begini, ya. Resiko terbesar adalah dengan tidak mau mengambil resiko, ya. Dunia ini berubah dengan sangat cepat. Satu-satunya strategi yang terbukti gagal adalah dengan tidak mengambil namanya resiko. Jadi, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, pada sore hari ini, ya, saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda, ya, dengan pandemi ini, apakah Anda baik-baik saja. Tapi bagi Anda yang memerlukan sebuah solusi, Anda ingin mengubah kehidupan Anda ingin kehidupan Anda jauh lebih baik. Saya sangat rindu mengatakan kepada Anda, Bapak dan Ibu, Anda pertimbangkan baik-baik dan pelajari bisnis ini. Karena saya tahu persis bisnis ini mengubah kehidupan banyak orang. Orang yang biasa-biasa saja sekarang kehidupannya menjadi sangat luar biasa. Anak muda, orang yang sudah bekerja, bahkan orang yang sudah pensiun pun kehidupannya bisa berubah karena bisnis ini. Jangan sampai karena Anda takut untuk memulai, jangan sampai karena Anda takut untuk mengambil keputusan, Anda melewatkan peluang ini begitu saja. Ya, kondisi saat ini hanya sementara, tapi akan menjadi permanen kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kondisi yang susah akan menjadi susah terus kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita mau berubah dan kita mau melakukan sesuatu, mengambil peluang yang ditawarkan lewat bisnis ini, salah satu contohnya, ya. Saya berdoa Bapak dan Ibu, bagi Anda yang menginginkan sebuah solusi dalam kehidupan Anda dan Anda berani mengambil keputusan, saya percaya dan saya berdoa Tuhan akan memberkati Anda dan membukakan pintu kesuksesan Anda, membuat Anda menjadi seorang pribadi yang kuat, membuat pribadi yang suatu saat nanti membanggakan tidak hanya diri Anda, tapi keluarga dan masyarakat sekitar Anda. Anda menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak dan Ibu, itu yang saya bisa bagikan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya berdoa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, selamat sore, sukses buat kita semua.